Selamat pagi adik-adik semua, Shalom! Yeay! Wow! Bersukacita semua ya hari ini, bersukacita buat Tuhan. Ya, kita mau memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayo siapkan hati kita masing-masing ya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita bersaat teduh. Yuk kita berdoa dalam hati. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang patut kita tinggikan. Yuk kita naikkan pujian ini dengan sukacita ya. Memuliakan Tuhan. Ya, adik-adik, karena Tuhan yang membuat kita istimewa. Kita istimewa karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Karena itu siapapun kita menjadi istimewa karena Yesus lahir dalam hati kita. Ya, adik-adik, yuk kita naikkan pujian ini ya. Kita istimewa. Tuhan yang membuat kita istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan
siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ya, Tuhan yang membuat kita istimewa. Kita berharga karena Tuhan membuatnya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Wow. Jadi adik-adik, jangan sampai kita merasa tidak berharga. Karena Yesus sudah lahir dalam hati kita. Kita istimewa, kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan mau kita tampil beda. Ya, berani tampil beda. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian ini ya. Kita mau tampil beda dengan firman Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
berani tampil beda dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau lahir bagi kami. Engkau mati bagi kami, menyelamatkan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang berharga. Bahkan menjadi anak-anak yang istimewa. Maka ya Tuhan, kami mau berani tampil beda dengan firman Tuhan yang kami hidupi setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semuanya, selamat pagi. Wow, Kak Mei senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan adik-adik semuanya. Adik-adik, kita patut bersyukur ya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan mempunyai papa dan mama yang sangat mengasihi kita. Dan juga bersyukur punya saudara, punya kakak, punya adik yang mencintai dan mengasihi kita juga. Ya adik-adik ya. Adik-adik, hari ini Kak Mei mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab nih ya. Seorang pemuda yang berani, yang gagah perkasa. Ya, tetapi tokoh ini, pemuda ini dibenci sama saudara-saudaranya. Ya, adik-adik bisa menebak tidak siapa ya tokoh ini ya? Yang pasti bukan tokoh Yusuf ya. Bukan Yusuf loh adik-adik. Ya. Wow, pasti penasaran ini. Siapa yang dimaksud Kak Mei ini ya? Nah, yuk kita sama-sama melihat dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Mari kita melihat dan mendengarkan firman Tuhan ini. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana, berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang, kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan,
di Mispa. Nah, bagaimana adik-adik? Ya, Kak Mei yakin ini pasti adik-adik sudah tahu nih toko yang dimaksud Kak Mei tadi ya. Karena adik-adik sudah melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira siapa ya adik-adik? Kak Mei ada yang mendengar, ya ada yang menjawab. Wow, tepat sekali adik-adik. Ya, Yefta. Iya, sudah terjawab ya. Yaitu tokoh Yefta yang sama-sama kita akan belajar ya dari kisah Yefta ini. Tadi di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 kita melihat dan mendengar ya bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa ya, yang berani dari Gilead ya adik-adik ya. Yefta itu mempunyai banyak saudara. Tetapi saudara-saudaranya ini membenci Yefta. Karena apa tadi? Ya, karena Yefta mempunyai seorang ibu yang perilaku ibunya ini, sikap ibunya ini adalah wanita ataupun perempuan yang kurang baik, kurang terhormat ya. Sehingga saudara-saudaranya membenci dia ya. Yefta dengan saudara-saudaranya berbeda ibu ya adik-adik ya. Nah, saudara-saudaranya itu membenci dan mengusir Yefta ya adik-adik ya. Lalu Yefta pergi ya. Yefta meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Dia hidup berpetualang ya adik-adik ya. Yefta itu hidupnya ke sana kemari ya di tanah Top ya. Di tanah Top namanya. Hidupnya tidak menentu ya, apalagi dia mempunyai teman-teman ini di Top ini, teman-teman yang senasib dengan dia ya, yang berpetualang juga bersama-sama dia. Nah, adik-adik, karena dia tidak hidup di dalam keluarga, tidak diperhatikan oleh keluarga ya, Yefta ini jadi sikap perilakunya ya tidak baik adik-adik ya. Dia menjadi pemuda yang suka memeras milik orang lain ya, suka merampok ya bersama teman-temannya. Sehingga siapapun yang mendengar nama Yefta dan teman-temannya ya takut dan menjauhi Yefta dan teman-temannya karena perilaku mereka, sikap mereka yang tidak baik. Nah, suatu hari adik-adik ya, Yefta didatangi siapa? Ya, orang tua dari Israel mendatangi, menemui Yefta. Ngapain ya orang tua Israel ini mencari dan mendatangi Yefta? Ternyata adik-adik ya, orang tua dari Gilead ini, dari bangsa Israel ini meminta Yefta untuk kembali ya, meminta Yefta untuk menolong mereka. Ternyata adik-adik pada saat itu ya mereka diganggu nih ya oleh orang-orang Bani Amon. Nah ya, orang-orang Bani Amon melawan mereka, menyerang mereka, mengganggu mereka. Makanya mereka butuh seorang pemimpin yang berani, yang gagah ya. Nah, mereka minta tolong kepada Yefta untuk Yefta bersedia menjadi pemimpin mereka, menjadi panglima mereka di dalam melawan Bani Amon ya. Adik-adik, nah adik-adik, Yefta merasa senang ya. Yefta merasa senang sekali. Karena apa? Karena dia dipercaya ya, karena dia dipanggil kembali oleh kaumnya, oleh keluarganya. Dan yang paling penting ya, Tuhan memakai Yefta. Adik-adik ya, Tuhan memakai Yefta untuk menjadi pemimpin Israel ya. Dia diubahkan oleh Tuhan. Dia
senang Tuhan memakai dia ya adik-adik ya. Padahal dia hidupnya kita lihat tadi, hidupnya berpetualang ya, hidupnya tidak baik sikapnya, perilakunya ya, suka merampas, merampok milik orang lain ya. Tetapi adik-adik lihat ya, ketika Tuhan memakai dia, ketika Tuhan memilih dia, Yefta berubah adik-adik ya. Dia menjadi hidup taat ya, hidup yang mau menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan untuk apa? Untuk dia bisa memimpin adik-adik melawan Bani Amon ya. Tuhan menyertai Yefta adik-adik ya, sehingga Yefta bisa melawan dan dia menang ya, bisa mengalahkan Bani Amon. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan pakai Yefta ya. Maka Yefta segera berubah adik-adik ya. Dia meninggalkan kebiasaan lamanya adik-adik. Dia datang kepada Tuhan dalam doa dan memohon penyertaan Tuhan ya. Wow, hebat ya. Dia bisa mengalahkan Bani Amon loh adik-adik ya. Nah, dari Yefta yang telah berubah, dia sekarang berbeda dengan yang dulu adik-adik ya. Dulu dia nakal, dia jahat ya. Dia merampok, merampas milik orang lain. Dan juga dia tidak pernah dekat pada Tuhan, tidak pernah berdoa ya. Tapi sekarang dia menjadi baik, suka menolong dan rajin berdoa kepada Tuhan ya. Nah adik-adik, kita mau belajar nih ya. Melalui tokoh Yefta kita belajar. Pertama, kita mau belajar apa adik-adik ya? Kita mau belajar untuk menerima diri kita adik-adik. Ingat, diri kita ini istimewa. Diri kita ini unik di hadapan Tuhan. Lihat Yefta tadi ya. Tuhan bisa memakai Yefta yang tadinya dia perilaku sikapnya kurang baik, tetapi Tuhan memakai dia. Jadi adik-adik, kita tidak perlu rendah diri ya. Aku nggak bisa kalau aku menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin kelompok. Aku ini pendiam. Ya, ingat adik-adik. Kita yang kedua ya bisa dipakai Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Tuhan yang akan memakai kita dan memampukan kita, dan yakin Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Sama seperti Yefta yang tadi adik-adik ya. Nah adik-adik, kami mau tanya nih. Apakah adik-adik juga berani berubah menjadi berbeda seperti Yefta tadi? Ayo. Iya, kami yakin ya. Berani berubah dan tampil beda untuk hal yang baik. Kalau adik-adik pernah ya melakukan kesalahan, misalnya adik-adik nih tidak taat nih, tidak mau mendengar ya perkataan papa dan mama. Mulai sekarang harus berubah ya, mau taat, mau mendengarkan nasihat perkataan papa dan mama. Tadinya adik-adik malas sekali ya, tidak pernah berdoa. Nah, berubah ya, mau menjadi anak yang rajin berdoa. Tidak pernah buka Alkitab, membaca Alkitab firman Tuhan. Ya, sekarang berubah mau membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab. Ya, terus beribadah malas-malesan ya. Kita harus berubah, beda ya. Mau rajin beribadah, datang kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, kita harus beranilah berubah ya, dan tampil
tampil berbeda karena kita adalah anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan senang dan menolong adik-adik. Karena ada loh firman yang mengatakan demikian adik-adik ya. Dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Ya, ini sebagai ayat hafalan. Ya, kita mau lihat. 1 Samuel 16 ayat 7b. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayo kita ulang sekali lagi ya. Kita sama-sama hafalkan ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi anak-anak ya, Tuhan Allah melihat hati kita yang mau berubah. Dia jadi berbeda. Anak-anak juga pasti bisa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Apit. Ya, kenapa Ona? Kita tidak boleh malu atau merasa rendah diri, Iya. atau merasa tidak berarti, Iya. karena siapa kita. Iya, betul sekali. Kita tidak boleh merasa malu. Harusnya kita berani aja. Berani. Kenapa? Kenapa? Ayo. Karena Hmm. Tuhan ingin apa? Opit nggak dengar ceritanya, nggak dengar firman Tuhan ya? Opit kan simpan dalam hati. Simpan dalam hati. Iya, merenungkan siang dan malam. Ingat ya, Ah. kalau Tuhan sudah pilih kita, Iya. Tuhan mau pakai kita, Pakai kita. maka tidak usah malu Iya. dengan siapa kita. Betul. Kita tuh berharga. Betul sekali. Kita tuh berarti. Apapun latar belakang kita, tidak boleh takut. Iya. Kita harus berani tampil Berani beda. tampil beda karena Tuhan ada bersama bersama kita. dengan kita. Tuhan mau pakai kita. Tuh pakai Itu kita. yang penting. Iya. Opit berani. Opit berani. Mau seperti Bapak Yakta ya? Bukan. Opit mau tampil beda, nyanyi, tapi nggak dikasih nyanyi. Opit Itu maksudnya tampil apa? Tampil beda ya? Ya, tampil beda juga. Artinya orang nyanyinya bagus, Opit enggak gitu. Kan bisa kasih Tuhan dengan yang lain. Oh harusnya. iya. Jadi artinya berani tampil beda, kita berani Ya, karena Tuhan berani beserta karena kita. Tuhan yang sudah Iya. memakai kita. Oh Ya, gitu. Iya, teman-teman iya. ya. Pokoknya jangan malu, jangan ragu, jangan ragu. takut. Jangan takut. Siapapun kamu, Iya. kamu keren dan Kamu berharga. keren karena kamu bisa Tuhan. pakai Tuhan, betul, karena Tuhan. Betul, karena Tuhan bukan karena kita ya. Oke ya? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk berani tampil beda karena kami berharga dan Engkau mengasihi kami. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau berani tampil beda. Apapun keadaan kita, Tuhan mau kita berani menyatakan diri kita, menyatakan keistimewaan kita. Karena Tuhan yang membuat kita istimewa. Kita adalah mahakaryanya Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya, God Masterpiece. Yuk.
karunia Tuhan. Karena itu kita istimewa. Ya adik-adik, yuk kita berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anak yang berani tampil beda, sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu, sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.